Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita kembali bertemu. Semoga saja dengan pertemuan demi pertemuan rasa persaudaraan kita akan terus bertambah hingga akhirnya apa yang ditetapkan oleh Allah bahwa mukmin itu bersaudara berhasil kita wujudkan, walaupun hanya dalam beberapa gelintir orang, tidak masalah. Yang penting kualitas, ya. Malam ini kita akan meneruskan kajian kita tentang Al-Aqwan. Masih ingat 3 unsur yang tidak bisa dipisahkan? Al-Quran, Al-Aqwan, Al-Insan. Iya. Al-Quran, Al-Aqwan, dan Al-Insan adalah salasun anasiri yata'allaku ba'duha ba'don. 3 unsur yang saling berkait satu sama lain. Faida iftaroko ay ahadim minha, manakala dipisahkan satu saja, fapasadatil fitroh, maka rusak fitroh, wabatolotil sunnah, dan batalah sunnah. Pada kajian minggu lalu sudah kita bahas yang pertama Al-Quran. Untuk sementara kita cukupkan lah ya. Masalah yang satu lagi mengenai pertanyaan mengapa Al-Quran tidak diturunkan sekaligus, itu nanti kita pelajari sambil lalu saja ya. Nah, sekarang mari kita fokus dengan tema kedua, yakni Al-Aqwan. Masih ingat Pak, Al-Aqwan itu apa? Al-Aqwan itu teritorial. Samawatu wal ardu wama bainahuma. Ya, jadi yang dimaksud dengan Al-Aqwan adalah samawatu, langit, wal ardu, bumi, wama bainahuma, dan apa-apa yang ada di keduanya. Itu yang saya maksud dengan Al-Aqwan. Kalau dipadankan ke dalam bahasa Indonesia, mungkin agak sedikit padan dengan kata jagat raya atau alam semesta. Itulah yang saya maksud dengan Al-Aqwan. Untuk selanjutnya kita sebut Al-Aqwan saja ya. Jadi saya harap bapak-bapak sudah familiar dengan istilah Al-Aqwan ini. Jadi jangan asing terus. Kemudian kita akan persempit bahasan kita tidak membahas langit. Karena urgensinya belum lah ya. Nah, kita persempit, kita bahas yang secara detail al-ardu, bumi. Ya. Jadi sekarang ini, malam ini moga-moga tuntas bisa dipahami, kita bahas bumi. Ya. Nah, sebelumnya kita samakan dulu yang dimaksud bumi itu apa, Bapak? Ya, bumi yang kita tempati ini, Pak. Iya, apa? Apa yang kita tempati ini apa? Bumi. Ya, apa yang dimaksud dengan bumi? Salah satu planet. Wow, salah satu planet terlalu luas. Ya, Gus Beti ini. Daratan ya, daratan di mana tempat kita hidup. Dalam beberapa kitab itu, bahkan termasuk di dalam Al-Quran, insya Allah ada ya, dikatakan fal ardu baron wa bahron. Oh, lautannya
Disebutkan dulu. Maka yang disebut dengan bumi itu terdiri dari daratan Dan lautan. dan lautan. Jadi bukan hanya daratan yang disebut bumi. Lautan itu termasuk bumi. Jadi bumi itu ada dua ya unsurnya. Satu daratan, yang kedua lautan. Gitu loh. Yang dimaksud daratan adalah bagian bumi yang tidak berair. Sedangkan lautan adalah bumi yang berair gitu ya. Jelas ya? Suratnya ada. Insya Allah ada, nanti saya akan Siap. kirim ya, supaya waktunya nggak tersita untuk nyari ya. Insya Allah ada ayatnya ya. Yang penting persepsi kita sudah sama, bahwa yang dimaksud dengan bumi itu ya daratan dan lautan itu, gitu ya. Nah sekarang pertanyaan pertama yang harus kita bahas, apakah bumi ini tercipta dengan sendirinya? No. Oh enggak. Berarti sudah clear ya, insya Allah lebih cepat. Jadi bumi ini tidak seperti sains ya, terjadi karena sebuah peristiwa Big Bang. Bumi ini ada yang nyiptain, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, bagaimana kejadiannya? Nah, itu kita lewat dulu lah. Bukan itu yang mau kita bahas sekarang, ya. Yang pasti kita harus memahami dan meyakini bahwa bumi ini diciptakan oleh Allah. Untuk siapa? Manusia. Monggo dilihat surat 20 ayat 53, 54 sampai dengan 55. Surat 20, surat Toha, ayat 53, 54 hingga 55 aja dulu kita batasi ya. Mohon diperhatikan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi ja'ala lakumul ardo mahda. Dialah yang telah menjadikan bagi kamu bumi ini sebagai tempat tinggal. Itu ayat keberapa, Gus? 53. Oh, langsung. Alladzi ja'ala lakumul ardo mahda. Ini yang pertama harus kita pahami. Dialah Allah yang menjadikan bagi kamu bumi sebagai tempat menetap. Mahda, tempat menetap. Jadi Allah setelah tidak hanya nyiptakan kita, tapi juga nyiptakan tempat tinggal kita. Coba kurang bagaimana baiknya ya. Rahmannya, Rahimnya sudah nyiptakan kita dengan segala kesempurnaannya, juga nyiptakan tempat tinggal kita. Itu pertama ya. Kemudian yang kedua, wasalaka lakum fiha subula. Dan dia Allah telah menjadikan bagi kalian fiha, di dalamnya bumi ya, subula. Apa dari sabil ya subula itu? Subula itu jamak dari kata sabil. Jamaknya ya. Ya, kalau sabil itu satu, kalau banyak itu subula. Masih ingat sabil itu apa? Jalan. Jalan yang berhubungan. Ingat tiga kata yang secara bahasa itu sinonim. Mutarodipat. Sabil, torik. Sirot, sabil, torik. Secara bahasa mutarodipat. Dia sinonim, artinya jalan.
tetapi secara syariat mempunyai pengertian yang berbeda. Beda. Sabil itu wasilah rububiyah, sarana bentuknya aturan. Maaf. Sirot itu wasilah rububiyah, sarana yang berupa aturan. Dia boleh diartikan jalan, tapi ingat bentuknya aturan. Sedangkan sabil adalah wasilah mulkiyah, sarana berupa mulkiyah. Boleh diartikan jalan, tetapi bentuknya area, geografis bentuknya. Sedangkan torik adalah wasilah uluhiyah, sarana berbentuk uluhiyah. Boleh diartikan jalan, tapi bentuknya bukan aturan, bukan area, tapi bentuknya adalah umat, ya, atau walayah, ya. Bentuknya satu kepemimpinan. Jadi jalan itu ada 3 bentuk. Sarana itu ada 3 bentuk. Ada sarana yang berupa aturan, ada sarana yang berupa area teritorial, ada sarana yang berupa umat gitu loh. Itu masih 53 Gus ya? Iya, masih 53. Ya. Diulangi lagi. Sirot tadi. Sirot itu wasilah rububiyah, sarana ibadah yang berupa aturan. Sedangkan sabil itu wasilah mulkiyah, sarana ibadah yang berupa area atau tempat. Sedangkan torik adalah sarana ibadah yang berupa umat. Maksudnya begini Bapak, di dalam Al-Quran Allah tuh berfirman, wabzagu fima atakallahu darul akhirat. Ittaqullaha haqqa tuqatih. Bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Wabtagu ilaihil wasilah. Cari untuk mencapai takwa itu wasilah. Maksudnya takwa itu butuh wasilah gitu loh. Tidak bisa bertakwa tanpa wasilah. Nggak bisa. Takwa itu kan tujuan. Tidak bisa dicapai tanpa sarana. Gitu loh. Bisa dipahami ya? Pokoknya takwa kepada Allah itu butuh wasilah. Nah, wasilah itu ada tiga bentuk. Ada wasilah yang berupa aturan, ada wasilah yang berupa area, ada wasilah yang berupa umat gitu loh. Ibadah kepada Allah butuh nggak aturan? Bagaimana ibadah? Yang namanya aturan butuh nggak tempat untuk berlakunya, melaksanakan aturan itu. Aturan ada, tempat untuk melaksanakan aturan ada, pelaksananya harus ada. Nah, oleh karena itu, secara garis besar yang namanya wasilah itu minimal tuh 3 secara garis besar itu: aturan, tempat, dan umat gitu. Makanya peristiwa kita hijrah karena kebetulan sabil yang mulkiahnya belum kita miliki. Iya, sekarang gini, jenengan perlu rumah apa enggak? Perlu. Untuk apa? Ya untuk berumah tangga, untuk bernaung dari panas dan hujan dan lain-lain gitu loh, ya. Nah, sekarang saya ingin jelaskan supaya sabil ini dapat dipahami dengan mudah dengan sebuah perumpamaan. Perhatikan tanah saya ini. Tanah saya ini 330 meter.
Gimana kalau tanah 330 meter itu oleh saya dibuat bangunan ngeblong? Ngerti ngeblong? Tanpa sekat-sekat gitu. Tanpa sekat-sekat. Coba bayangkan, kita tidur kelihatan, kita mandi kelihatan, kita makan kelihatan. Nah, karena kebutuhan, maka saya buat menjadi 3. Sono untuk tempat tinggal, tengah untuk kantor, ini untuk ruang tindakan. Nanti rumah tempat saya tinggal pun disekat-sekat lagi. Ada kamar untuk tidur saya dengan istri saya, ada kamar untuk tempat tidur anak saya yang pertama dan yang kedua, ada ruang tamu, kemudian ada WC, ada ruang makan, toilet, ada ruang makan, ada dapur. Kenapa kok dibuat begitu? Untuk mempermudah. Untuk melaksanakan aturan. Ayo coba, kenapa kok dibuat begitu? Kalau nggak disekat-sekat begitu ya, blong itu ya tambah amburadul. Likuli makomin makol, walikuli makolin makom, kata Rasulullah. Setiap tempat ada pembicaraannya. Setiap pembicaraan ada tempatnya. Ada tempatnya. Kita kepengen tidur dengan istri kita, ya harus ada tempatnya dong, namanya kamar tidur. Istri saya kepengen masak, kudu ada tempatnya, namanya dapur. Saya dengan istri saya, dengan anak-anak, kepengen nonton TV, atau kalau ada tamu, ada tempat untuk nerima tamu, namanya ruang tamu. Contoh, saya hari ini punya tempat untuk belajar. Masa semua dijadikan satu, ya apa namanya? Mandi di sini, makan di sini gitu. Nah, jelas ya? Iya. Jelas? Jadi, kalau 330 meter tanpa sekat-sekat itu namanya mulkiyah. Kemudian mulkiyah itu karena kepentingan dibagi-bagi lagi. Ada mulkiyah untuk ini, untuk ini, untuk ini. Itu namanya sabil. Fahim? Understand? Ulangi. Saya ulangi. Yang sabil. Sarana yang berupa mulkiyah. Itu tanpa sekat. Yang disekat-sekat tadi, yang tanpa sekat itu mulkiyah. Semua ini mulkiyah. Ini tempat ini. Tanpa sekat kan? Oh, tanpa sekat itu namanya mulkiyah. Iya. Oh, tempat pokoknya. Tempat itu kan harus dibuat spesifikasi. Iya. Ini tempat untuk tidur. Dibagi per ruang. Enggak, dibagi sesuai dengan kepentingan. Jadi nanti setiap kepentingan itu punya tempat sendiri. Untuk masak, kita bikin. Dapur. Untuk tidur, kita bikin. Untuk mandi, kita bikin. Nah, sarana yang berupa tempat-tempat untuk spesifikasi tadi itu disebut sabil gitu loh. Sabil. Sekat-sekat deh. Enggak. Bisa dipahami ya? Wasalaka lakum pihasubulan. Oke, sekarang kita aplikasikan kepada yang lebih besar. Jadi di bumi ini, kata Allah, kamu bisa membuat sabil. Apa maksudnya? Bangsa ini, batasnya ini, sampai sono. Bangsa itu ini, sono. Saya ini, yang bumi ini kan nggak geblong, Gus. Ngerti maksudnya? Oh, iya, tersekat-sekat. Lah, tersekat-sekat. Tersekat berdasarkan hukum kepentingan. Juga. Loh, sekarang lihat saja contohnya Indonesia lah. Sekian. Nanti kan disekat-sekat lagi. Mulai dari tingkat terendah. Tingkat terendah itu apa? RT. RT itu berapa kakak ya? Disekat-sekat kak, RT 1 itu ini. Nanti kumpulan RT tadi. RW. Kumpulan RW tadi. Dusun. Desa, kelurahan. Kumpulan kelurahan tadi. Kecamatan. Kecamatan tadi. Kabupaten. Kabupaten tadi provinsi. Akhirnya nasional. Itu untuk memudahkan penguasaan dan pengaturan serta penggunaan. Nah, yang begitu itu disebut
wasilah mulkiyah. Atau dalam satu istilah Allah, sabil. Tolong dipahami ya. Jangan sampai begini. Sabil itu kan yang disekat. Belum kan? Sabil itu sudah yang kesekat. Kelengkapan tadi mulkiyah itu keseluruhan tuh mulkiyah. Jadi gini, maksud saya gini. Secara garis besar tanah saya ini kan dibagi 3. Ada mulkiyah untuk tempat tinggal, ada mulkiyah untuk kantor, ada mulkiyah untuk tindakan pasien. Semua itu kan mulkiyah. Tiap-tiap mulkiyah mempunyai kelengkapan. Contohnya tadi tempat tinggal. Tempat tinggal itu ternyata di dalamnya ada kamar tidur, ada ruang tamu, Kamar mandi. ada kamar mandi, ada dapur, ya. Bahkan di tempat tinggal juga masih ada sedikit taman depan tuh. Kantor juga gitu, dibagi lagi, ada tempat parkir, ada tempat ruang pendaftaran, ada ruang tunggu. Loh, ini juga gitu, ada ruang tindakan perempuan, ada ruang tindakan laki-laki, Ada tempat sholat. ya. Itu namanya sabil. Bisa dipahami ya. Maka mulai hari ini kalau membaca lafaz Allah, ketemu kata sirat, pikiran kita kemana tuh? Larinya. Jalan. Nanti jalan tol lagi. Nanti jalan desa lagi. Jalan Dr. Sutomo. Jalan Dr. Sutomo lagi. Bukan, yang dimaksud aturan gitu loh. Jadi begitu ketemu kata sirat, aturan. Seperti surat Al-Fatihah, Gus ya. Lengeh. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami sirat yang lurus. Selama ini kemana pikiran kita kalau mengucapkan kata itu? Ya kemana-mana nggak ketemu. Kalau kemana-mana nggak ketemu. Maka sekarang itu kita sudah diprim. Begitu mengucapkan atau mendengar kata sirat, ininya harus ke aturan. Apa namanya? Otomatis Sudah di-frame, sudah diarahkan. Begitu menyebut kata siratal mustaqim, berarti aturan yang lurus. Aturan orang-orang yang istiqomah, yang didasarkan pada Al-Quran. Gitu. Jangan sirat larinya Dr. Sutomo. Waduh, nggak nyambung belas namanya. Gus, Itu bentar, kelas Gus. TK berarti. Bentar, Gus. Mulkiyah itu kalau saya cermati seperti ini tanahnya area ini Teritorial, ya. 330 meter. Ya, Itu kan keseluruhan mulkiyah. mulkiyah. Tapi nanti bisa jadi mulkiyah kecil lagi ya. Iya, bisa jadi mulkiyah lagi. Yang ruang sebentar, yang rumah itu kan mulkiyah juga itu. Mulkiyah juga. Baru nanti di dalamnya ada sabil. Oh, iya. Ya, betul begitu. Betul. Jadi- Nggak nyadar kon ngulang. Loh, ini penting dipahami. Sebab selama ini ngedenger sirat jalan, ngedenger sabil jalan, ngedenger tori jalan, ininya sama aja atau ininya nggak nyambung belas, Blank. ngeblank. Atau kapan jadi hudannya ayat Allah itu? Ayo Cak, takon kok, Cak. Nggih, paham ya? Nah, ini tolong dipahami. Ya gampang lah, nggak nyantolnya kalau kita ditanya lagi gampang. Ya. Loh, ini penting banget. Oke, kita teruskan ayatnya ya. Wa anzala minas samai ma'an. Dan ia turunkan dari langit ma'an, air. Fa'akhrajna bihi, maka kami keluarkan bihi dengannya, dengan air yang dari langit tadi, azwajam min nabatin syatta. Hati-hati nih mentang kata azwaj diartikan istri. Masa pohon istri? Pohon istri. Yang dimaksud dengan azwaj di sini tidak harus istri. Azwaj itu bisa diartikan juga pasangan hidup. Kami keluarkan dari air yang
diturunkan Allah dari langit tadi pasangan hidup berupa tumbuh-tumbuhan yang banyak gitu loh. Gini Gus ini. Ajwajam min nabatin sata. Aswazan Min nabatin sata. sata. Iya, Berarti pasangan hidup yang banyak berupa tumbuh-tumbuhan gitu loh. Jadi kita hidup di bumi Allah ini tidak sendirian, berpasangan dengan tumbuh-tumbuhan. Tanpa tumbuh-tumbuhan sebetulnya kita nggak bisa hidup. Betul. Siapa yang bikin oksigen? Ayo. Masalahnya penerjemah. Lah, itu. Kalau apa tadi? Ajwa dengan istri. Ya nggak nyambung. Masa manusia beristri dengan pohon? Terus di surga dapat aswajan. Kacau terjemahannya. Ini tolong diingat ya. Jadi kita ini untuk hidup dengan baik di bumi Allah itu butuh tumbuh-tumbuhan. Tanpa mereka nggak bisa hidup. Jago kalau bisa hidup. Saya tadi udah ceritain sehari di Surabaya bagaikan di neraka saking panasnya. Karena tumbuh-tumbuhannya sedikit gitu loh. Gus, sebentar Gus. Ini terjemahan ini kurang pas nih Gus. Kemudian ya, kami tumbuhkan dengannya, maksudnya air hujan, berjenis-jenis aneka macam tumbuh-tumbuhan. Ya makanya ajwaj kalau diartikan jenis. Ajwaj itu pasangan hidupmu. Min nabatin itu tumbuhan. Sata itu banyak macam ragamnya. Tak terhitung. Berarti pasnya gimana Gus? Kemudian pasnya begini, Pak Ahroz Nabihi, lalu kami keluarkan dengannya air. Bentar, pelan Gus. Lalu kami keluarkan dengannya. Dengannya. Oke, lanjut. Azwajan, teman hidup. Min nabatin sata, berupa tumbuh-tumbuhan yang beraneka ragam macamnya. Gitu kalau letterlek, Bang. Saya rasa letterlek juga mudah ditangkap kok. Iya, betul. Pasangan teman hidup tumbuh-tumbuhan berupa tumbuh-tumbuhan min nabatin sata, berupa tumbuh-tumbuhan yang bermacam ragam gitu loh. Ya nggak kehitung malah jumlahnya. Coba sih akan kumpulkan. Apa enggak di sini tuh aswajan itu berpasangan tumbuh-tumbuhan itu berpasangan semua? Enggak, ini maksudnya kita sebagai manusia butuh pasangan, butuh teman hidup berupa, dan itu fakta. Jenengan butuh, bisa nggak hidup tanpa ada pepohonan di muka bumi? Nggak bisa, ya sudah. Maka pohon-pohon yang ditumbuhkan Allah dengan air yang diturunkan dari langit itu adalah azwajam min nabatin sata. Pasangan hidup kita, teman hidup kita. Sebentar, Gus. Masalahnya ini, Cak. Ketika ketemu aswajan ya, nanti kan sebetulnya ada aswajan dan zaujatun koyo ngono kan. Masalahnya apalagi kalau sudah berbicara surga, aswajan itu mesti diterjemahkan istri gitu loh. Jadi masalah. Makanya nanti di surga dapat istri-istri perawan, padahal bukan itu maksudnya. Bukan. Jadi kata azwaj ini sering dipakai oleh Allah di berbagai kalimat. Kita harus paham bahwa bahasa Allah itu polisemi. Satu kata tapi artinya banyak. Maka yang mana yang tepat? Lihat siakul kalamnya, kedudukan kata itu di dalam kalimat sebagai apa dan cocoknya yang mana. Jangan ngartinya istri toh. Begitu kok tumbuhan istri ya nggak ketemu sampai kiamat juga gitu loh. Itu loh yang saya maksud, oke? Kaget aku, Gus. Ikannya udah besar-besar di kolam. Nah, itu juga sama teman hidup. Pasangan. Iya, teman hidup, oke? Baik, sekarang kita teruskan lagi kalimatnya. Kulu, makanlah. Nah, yang dimakan apa? ya Tumbuhan tadi. Tumbuhan tadi. Ya, war'au an'amakum. Gembalakanlah ternakmu.
Jadi berternak ini sebetulnya kebutuhan loh, jangan salah. Memangnya mau makan sayur terus, nggak makan protein, Hewani Gus ya. hewani. Liku. Makanya saya sebagai penyehat tradisional nggak setuju dengan vegetarian itu, karena kalau Islam itu bukan vegetarian, ya. Dua-duanya. Dua-duanya. Nah, itu intermezzo nanti lah kita bahas. Inna fi dzalika la ayatil liulin nuha. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat ayat-ayat bagi ulin nuha. Nanti kita bahas sendiri ulin nuha. Pokoknya sekarang ulin nuha aja dulu. Supaya nggak terlalu panjang ya. Banyak sekali soalnya istilah-istilah yang harus kita bahas ya. Oh, ulin nuha itu idiom tersendiri. Iya, nanti ada lagi. Sama kan dalam Quran ada kata ulil albab. Iya. Masalahnya begini, kalau ngikutin terjemahan yang ada, ulil albab diartikan orang bakal, ulil nuha diartikan orang bakal. Ini gimana? Ini padahal masing-masing istilah itu punya maksud lebih spesifik gitu loh ya. Nanti kita bahas tersendirilah, gampang itu. Yang penting sekarang kita selesaikan dulu akwan. Jadi begitu disebut kata akwan, pikiran kita itu nggak kemana-mana gitu loh, ya. Itu, oke? Jadi memang dipersempit ke bumi kita. Iya, kan terlalu luas Pak bahasan kita ini. Makanya supaya bahasan kita ini menutut waktu kita, makanya kita persempit bumi. Kita cerita bumi aja dulu, langit nantilah gitu ya. Itu bagian Gus Betik udah. Ya, Aduh, Gus, bumi. dapat salam dari langit. Langit. Oke, nah itu. Jadi, aduh, luar biasa Quran tuh. Kalau bagi saya luar biasa Quran tuh. Perkataan Allah yang baunya bobot hebat ya. Oke, kita teruskan dulu ya. Jadi nanti di tumbuh-tumbuhan, di hewan ternak, di air yang Allah turunkan dari langit, di tanah, semua itu adalah ayat Allah. Maka mulai hari ini, kalau kita mendengar kata ayat, jangan terpaku kepada ayat tulisan. Kalau di sini kan kadang-kadang diartikan tanda. Gimana? Nah itulah, jadi karena ayat itu artinya banyak, kalau kita terpaku pada satu arti, artinya arti yang lain tidak terakomodir gitu loh. Menjadi sempit Gus ya. Menjadi sempit. Makanya kalau ngedengar kata ayat, kenapa sih ayat aja jadiin bahasa Indonesia? Tinggal nanti kita kasih batasan. Ada ayat halus, seperti ayat-ayat al-mushaf. Ayat surat sekian, ayat sekian. Itu maksud. Atau di dalam undang-undang. Bab sekian, pasal ayat sekian. Jadi ngedengar kata ayat juga jangan hanya ngerti ayat itu. Ternyata menurut Al-Quran, tumbuhan juga ayat Allah. Hewan juga ayat Allah, tanah juga ayat Allah, air ayat Allah, malam ayat Allah, siang ayat Allah. Paham ya? Jadi cakrawala kita tuh sekarang luas banget. Maka kalau kita menemukan kata ayat, ini tuh kudu cerdas. Ini maksudnya ayat yang mana? Ngerti maksudnya? Seperti di ayat ini, yang dimaksud itu, manusia, tumbuhan itu ayat Allah loh. Maksudnya kita bisa belajar dari tumbuhan itu. Kita bisa belajar dari air, kita bisa belajar dari bumi, dari hewan. Jadi pelajaran dari Allah itu luas. Masya Allah. Tak terhingga, 2 lautan dijadikan tinta, seluruh ranting dijadikan pena. Orang cukup. Jelas ya. Bukan nggak boleh, Bapak mau artikan ayat tanda kekuasaan boleh. Maksud yang ingin saya sampaikan bukan hanya itu artinya gitu loh. Artinya itu banyak banget. Atau gini Gus gitu. Jadi ayat diterjemahkan tanda itu
salah satu artinya. Salah satu arti gitu loh. Tapi bukan ayat itu tanda. Iya, ntar setiap ayat diartikan tanda gitu loh. Nanti giliran ketemu yang mananya berbeda, bingung nih gimana nanti. Udah lah. Nah, karena itu ayat itu sudah ayat gitu aja. Pokoknya ngerti lah ayat itu maknanya. Ya. Lihat konteksnya apa yang Nah, udah nyambung sekarang. Oke. Baik, sekarang kita teruskan lagi ya. Minha ayat ke-55-nya. Iya. Minha holaknakum. Darinya Wabiha holaknakum, kami menciptakan kamu. Jadi kita ini diciptakan oleh Allah itu asalnya dari tanah ya, dari bumi ya. Wa fiha nu'idukum. Ke dalamnya kamu akan dikuburkan, dipendam. Ya. Wa minha, dan darinya nuhrijukum tarotan uhro. Kami akan keluarkan kamu di kali yang lain. kebangkitan maksudnya. Ya setelah mati. Setelah mati kita akan dihidupkan lagi. Tapi itu tidak kita bahas dulu lah, terlalu panjang. Yang kita bahas 2 saja. Ya. Pokoknya ngaji kita ini kayaknya nggak ada habisnya ini. Banyak banget temanya ya. Nah, kita bahas 2 saja. Minha holaknakum. Sebentar aku. Tapi cukup mengumpetkan. Kita bahas ayat aja udah. Lah maka itu ngaji itu indah sebetulnya. Waduh, itu luar biasa ilmu Allah itu udah. Gak ada yang nandingi pokoknya ya. Ya. Minha holaknakum. Kita diciptakan oleh Allah itu dari bumi. Wa fiha nu'idukum. Dan ke bumi kita akan dipendam, akan dikubur. Berarti bagi kita bumi ini hajat hidup dan mati. Sepakat, Gus. Sepakat ya. Nggak ada orang hidup di langit. Nggak ada, nggak bakal, nggak mungkin, nggak mungkin. Pasangannya orang-ono. Nggak mungkin. Ya, rencana hidup di bulan itu mustahil ya. Pamuhalun. Jangan cari kerjaan. Ngurusi yang bukan Cari kerjaan. Ya. Nah, ini aja nih ya. Yang jelas yang ingin saya kasih stressing di sini bahwa kita punya bahwa kebutuhan bumi itu gitu. Yang ingin saya terangkan, kebutuhan bumi itu bagi kita adalah untuk hidup dan mati. Ayo sekarang tanya Gus Betik, butuh tanah? Butuh. Untuk apa? Untuk hidup dan Untuk bikin rumah. bikin rumah. Untuk bertani. Suatu saat kita butuh ternak. Mau beternak butuh tanah. Butuh tanah. Suatu saat kita ingin bercocok tanam. Tanam apa aja butuh tanah. Tolong dipahami. Hei umat Islam, jangan terlalu bangga sibuk ngurusi ayat-ayat halus. Kalau ayat kasarnya nggak dikuasai, ibarat jenengan ngaku punya tanah, tapi cuma pegang sertifikat tok. Cuma punya surat. Cuma punya surat tok. Tanahnya Orang duit. nggak diduduki, nggak dikuasai ya opo. Ya, aduh. Ini sebetulnya zaman sekarang ini. Ini kajian dalam loh ini. Kita bilang tanah air Indonesia tapi tanahnya dan airnya sudah danau. Ya, maksudnya begini. Saya kasih lebih spesifik lagi aja supaya sambung. Kawan kita ini lahir di sini, hidup di sini, besar di sini, bahkan mungkin mati pun di sini. Masa sih nggak kepengen punya tanah untuk hidupnya? Nggak usah jauh-jauh lah, nggak usah luas-luas lah. Paling tidak untuk rumahnya saja. Saya saja punya 330 untuk hidup. Ini untuk hidup loh Pak.
Belum untuk mati. Saya untuk mati saya sudah beli ke kelurahan. Karena waktu saya pindah ke sini itu saya diminta 500.000 untuk apa? Untuk makam tuh. Berarti kan saya sudah punya untuk makam. Untuk mati saya sudah punya. Untuk hidup saya ini aja saya masih merasa kurang karena saya kepengen melihara lele itu khusus peternakan lele. Gitu loh. Gus, sedikit aku potong, Gus. Ini ada sebuah karya sastra bagus ya. Gus kamar kecil Pak. Monggo. Itu dari Gus, dari Rusia. Saya lupa sastrawannya namanya siapa. Dia bilang begini, cuman ini bahasa sastra ya, nggak bisa didekati fikih atau lagi tauhid. Dia bilang begini, Gus. Siapa yang tidak punya tanah, berarti dia tidak punya Tuhan. Coba. Saya setuju dengan sastra itu. Saking begitu pentingnya tanah. Loh enggak. Makanya ada surat namanya Al-Balad. Al-Balad. Oh iya, negeri-negeri. Nah iya. Dan tidak ada negeri yang tanpa tanah. Iya. La uqsimu bihadzal balad. Allah bersumpah demi negeri ini. Wa antahilu, bagaimana dengan engkau? Engkau kan tinggal di sini. Orang luar mati-matian beli tanah di sini, jenengan lahir di sini, tinggal sini, besar di sini. Dijual sampai kapan? Ini kelewatan. Merantau, Pak. Terus gini, Kelewatan. Terus gini, Gus, kalau dalam budaya Jawa itu begini, Gus. Batuk ini nih, batuk ya. Nyari itu nih jengkal. Jadi dia bilang begini, sak dumuk batuk, sak nyari bumi, tak belani tekaning pati. Jadi tanah itu meskipun seluas batu ini hanya atau sejengkal tanah itu harus dibela sampai mati. Itu setuju banget saya. Nah, maksud saya dari berbagai contoh kecil saya ingin menjelaskan bahwa yang namanya berquran itu Perlu tanah. tanah. Umat Islam itu kapan doe omah dewe Supaya bisa berquran. supaya bisa berquran. Nah, itu jangan terlalu detail nanti jurusannya Gus Betik udah ngerti lah pokoknya ya. Sudah. Nah, oke, sip. Kita teruskan lagi ya. Sebentar, aku tambahin lagi. Oke. Jadi dulu ketika ini ke perjanjian lama ya. Oke. Ketika Bapak Abraham itu meninggal, itu kan dimakamkan di Hebron sana. Ya. Itu juga kalau kita baca untuk makam-makam itu seperti dengan tadi, mereka sudah beli. Jadi beli sebidang tanah untuk makam. Nah, ini ada cerita yang aku dulu protes, sekarang aku tahu, Bos. Dulu kalau aku berangkat Surabaya tuh, ya, mulai pandaan masuk sebelah kiri ditulis makam Muslim. Makam Muslim. Ditulis, Bos. Aku dulu protes, Bos. Ego amat sih orang Islam ini kok tulisin makam Muslim gitu. Nah, ternyata dari kitab perjanjian lama itu aku pelajari, Bos. Makam itu menunjukkan akidah loh, Gus. Nggak boleh dicampur. Ya emang. Sekarang aku baru tahu, oh maksudnya begitu. Jadi, nggak boleh, Gus. Makam tuh nggak boleh campur. Nggak boleh. Itu ada isunya nanti. Ada aturannya gitu. Jadi benar saja nih ditulisi makam Muslim. Cuman yang sayangnya orang nggak menjelaskan. Betul. Lanjut, Gus. Oke. Ini materi itu bagus sebetulnya. Ya. Oke, sekarang kita teruskan ayat berikutnya. Yang kelima. Ini masih ringan-ringan, nanti ada yang beratnya, Le. Ya. Yang ayat 56-nya. Walakod itu dan sungguh. Sungguh, ya la sendiri artinya sungguh. Kod sendiri artinya sungguh. Jadi ini double taukid ya. Dua sungguh, Gus, ya. Ya, dua sungguh. Menunjukkan kepentingan. Tapi bukan sungguh-sungguh. Bukan sungguh-sungguh. Artinya begini, dan sungguh double taukid. Allah itu memberi penekanan hingga 2 kali. Maksudnya supaya manusia itu memperhatikan betul ya.
Iya, meyakini. Aroinahu. Dia Allah telah memperlihatkan ayatina, ayat-ayat kami. Kullaha semuanya. Jadi semua ayat oleh Allah sudah dijelaskan, baik itu yang halus maupun yang kasar. Semua sudah dijelaskan, termasuk ke kita hari ini ya. Masalahnya di mana sih manusia itu? Fakadzdzaba. Lalu manusia mendustakannya. Manusia itu kalau ditanya, mayarzukukum minas sama'i wal ar, siapa yang memberi rezeki dari langit dan bumi? Mesti ngomong Allah. Manusia ditanya lagi, wa may yukhrijul hayya minal mayyiti wa yukhrijul mayyita minal hayyi, siapa yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan yang mati dari yang hidup? Ya, pasti Allah. Wa may yudabirul amro, Allah juga. Firaun sekalipun kalau ditanya begitu sama Jawabannya. Jadi dalam hal itu antara para nabi dengan musuh-musuhnya Sama, ketemu. itu sama. Tidak samanya di mana? Tidak samanya itu manusia tidak mau menerima secara mutlak bahwa bumi ini mulkiah Allah. Kalau soal penciptaan semua setuju Gus ya. Setuju. Allah. Tapi ketika masuk ke mulkiah, mulai. Padahal ayatnya banyak banget. Silahkan nanti buka Qur'annya banyak banget. Ada ayat mengatakan walillahi mulkus samawati wal ar, apa artinya? Dan kepunyaan Allah lah mulkus samawati wal ar, kekuasaan langit dan bumi. Di sini masalahnya. Jadi Bapak Ibu sekalian, tolong dipahami betul, kita ini tidak hidup di lahan kosong. Kita tidak tinggal di tanah yang tidak bertuan, ada tuannya. Dan tuannya bikin aturan Gus. Nah, tuannya itu adalah yang bikinnya tanpa saham satupun dari manusia. Manusia dibikin tempat untuk dia tinggal, dibuat sarana, prasarana, kebutuhannya, yang diminta satu. Kamu harus mengakui ini adalah mulkiahku. Bukan ubudu ya. Itu mau nanti bab ketiga, ini bab kedua. Ini bab ketiga, bab kedua ini nanti itu bab ketiga. Makanya saya bilang tadi nih ngaji kita ini panjang nih. Sesuai. Nah, kan sering gitu ya. Ubudu. Lain, belum cerita itu. Tenang wae. Jadi gini maksudnya, aku ciptakan kamu. Iya. Aku sediakan tempat kamu tinggal. Aku sediakan pula untuk kamu makan, minum, dan lain-lain. Udara segala macam. Tugasmu satu. Terima aku adalah Malik. Rajamu. Terima bumi ini kekuasaan aku. Setelah itu apa? Allah berfirman, lahu syarikun fil mulki. Lahu syarikun walam takul lahu syarikun, tidak boleh ada sekutu di dalam mulkiahnya. Tidak boleh ada seorang pun di antara kamu mengklaim ini kerajaanmu. Kalau ada berarti kamu adalah sekutuku. Dan itu tidak boleh. Tidak boleh, ayatnya jelas. Walam takul lahu syarikun fil mulki. Silahkan. Nanti kita lihat. Oke. Oke, nanti setelah itu aja tak carikan. Itu ayatnya banyak. Ya Allah. Di sini yang tadi itu kan bla 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 bla. Nah, jadi masalahnya manusia itu satu. Setelah manusia itu diciptakan, diberi tempat tinggal, diberi kebutuhan segala macam dipenuhi, fakadzdzaba. Dia tidak menerima Allah sebagai Malik. Dia justru tidak mau
mengakuinya, malah dia jadi sekutunya, jadi lawannya. Mempersamakan dirinya. Mempersamakan dirinya. Padahal 1 sen saham pun nggak duwe. Nah, maka itu di sini. Oleh karena itu, yang dimaksud dengan syirik itu nanti dibagi 3. Ada syirik rububiyah, ada syirik mulkiyah, ada syirik uluhiyah. Syirik rububiyah itu mengakui aturan selain aturan Allah. Syirik mulkiyah itu mengakui kekuasaan selain kekuasaan Allah. Yang syirik uluhiyah mengakui kepemimpinan selain kepemimpinan Allah. Selama ini kita telah disimpangkan, yang dimaksud dengan syirik itu hanya yang kecil-kecil. Nyembah patung, nyembah pohon. Saiki wis jarang. Dari zaman dulu para nabi itu yang dipersoalankan yang ini. Oke. Kemudian apa? Wa'aba. Saya ulangi sekali lagi biar aba itu bukan sombong. Aba itu artinya enggan. Kalau sombong itu wastakbaro. Aba itu enggan. Maksudnya begini, jenengan diciptakan oleh Allah. Oleh Allah jenengan dikasih tempat tinggal. Oleh Allah jenengan dikasih kebutuhan hidup. Pokoknya semua dicukupi, sudah diberi nikmat oleh Allah. Setelah itu jenengan enggan. Enggak mau memperjuangkan ini adalah milik Allah. Jadi Allah tuh minta, aku ini malik. Bumi ini kerajaanku, kamu perjuangkan. Jangan ada seorang pun dari ciptaanku justru menjadi musuhku. Ngaku-ngaku. Itu tugasmu. Nah ini ya. Walakod. Berarti mana tadi wa'aba itu kan sikap enggan ya. Enggan. Padahal kita dituntut untuk memperjuangkan. Betul, eksistensi Allah. Tadi. Jadi dari awal sudah saya jelaskan, kalau yang disebut dengan iman itu sebatas percaya, Allah itu ada. Allah itu yang memberi rezeki, Allah itu yang menghidupkan dan mematikan. Berhenti sampai di situ, kata Allah, ma qadarullah haqqa qadrihi. Imannya itu belum sesuai dengan kadar yang diinginkan oleh Allah. Nah, yang diinginkan oleh Allah di dalam beriman, akui Allah sebagai Rabb, akui Allah sebagai Malik, akui Allah sebagai Ilah. Nah, mengakui Allah sebagai Rabb ada konsekuensi, yaitu menerima aturannya dan memperjuangkannya. Mengakui, menerima Allah sebagai Malik. Bentar, Gus. Ini perlu penekanan. Ini asik ini. Selama ini kita hanya mengakui sebagai apa tadi, Gus? Rob itu Tuhan. Iya, yang memperjuangkannya itu nggak pernah Gus, nggak pernah disampaikan. Padahal kita diperintah untuk memperjuangkan. Loh, iya. Mendakwakan. Iya, mendakwakan. Jarang Gus diungkap itu. Kalau iman itu sekedar percaya, nggak punya konsekuensi. Semua orang beriman. Semua Abu Jahal, Namrud, Fir'aun juga. Termasuk Fir'aun pun begitu. Enggak. Yang menjadi masalah itu, dia mengakui yang memberi rezeki Allah, mengakui yang menciptakan Allah, tetapi nggak nerima aturannya, nggak nerima kekuasaannya, nggak nerima kepemimpinannya. Bahkan dia mengangkat diri menjadi penguasa. Bahkan dia menempatkan diri sebagai rivalitas. Iya. Ini loh masalah kita sekarang. Jadi masalah manusia itu ini menurut Allah fakadzaba. Tidak mau menerima Allah sebagai Rabb, tidak mau menerima Allah sebagai Malik, tidak mau menerima Allah sebagai Ilah. Padahal kalau ditanya, ini ya. Yang kedua wa'aba, tidak mau memperjuangkannya. Nah, ini materi
yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan materi yang singkat ini dapat memberikan satu gambaran, membawa wacana berpikir bahwa ternyata iman kepada Allah itu tidak cukup sebatas percaya Allah ada, percaya bahwa yang memberi rezeki Allah, tapi ada konsekuensi yang harus ditanggung dari iman itu sendiri. Demikian, walhamdulillahirabbil alamin. Tutup Gus dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun kepada guru kita Gus Hendi, sampai ketemu ini jadwalnya berubah, seharusnya kita malam Sabtu ya. Iya. Ya nanti ya sekitar seminggu lah, nanti di grup aku share lagi ya Pak ya. Ini kan karena Gus Hendi kemarin ada keperluan keluarga, jadi kita geser. Nanti kita mungkin kembali ke malam Sabtu. Okay. Ya, matur nuwun Gus atas ilmunya, dan kita ucapkan juga semoga kita semua dalam keadaan sehat-sehat semua ya. Terutama guru kita, supaya kembali recovery sehingga bisa nulis. Itu begitu ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.